Selamat siang Ner dan teman-teman. Saat ini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang pertama proses belanja barang dan jasa, yang kedua proses pelaksanaan anggaran pembangunan dan rutin, yang ketiga proses evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan APBN garing P. Namun, sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Sarah Panggei. Yang kedua, Octavia Syonda. Yang ketiga, Cecilia Sigar. Dan yang keempat, Kristiani Tamawiwi. Kita masuk pada materi yang pertama. Kita masuk pada proses belanja barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh kementerian atau lembaga perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD yang prosesnya sejak diidentifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. PBJP atau pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan pembelian barang oleh instansi pemerintah. Untuk itu, pemerintah membutuhkan barang atau jasa yang berkualitas yang dapat digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja. Oleh karena itu, keberadaan pengadaan barang atau jasa sangat penting dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Proses pelaksanaan anggaran pembangunan dan rutin. Anggaran pembangunan adalah bagian dari APBN yang terdiri atas anggaran penerimaan pembangunan yang berasal dari utang atau bantuan luar negeri. Sedangkan belanja pembangunan adalah pengeluaran pemerintah yang berbentuk investasi atau proyek-proyek, baik berbentuk fisik maupun non-fisik. Anggaran rutin adalah bagian dari APBN yang terdiri atas anggaran penerimaan dalam negeri dan anggaran belanja rutin. Selanjutnya, proses pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada Menteri atau pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Gubernur Anggaran, Direktur Jenderal, Jenderal Perbendaharaan, dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat, serta Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara atau KPPN terkait, dan kuasa pengguna anggaran. Dokumen tersebut merupakan acuan dan dasar hukum pelaksanaan APBN yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga bendahara umum dan negara. Dokumen-dokumen penting dalam pelaksanaan anggaran adalah daftar isian pelaksanaan anggaran dan dokumen lain yang dipersamakan oleh daftar isian dokumen anggaran. Sedangkan dokumen pembayaran antara lain terdiri dari surat permintaan pembayaran, surat perintah membayar, dan surat perintah pencairan dana. Baik, selanjutnya pasal 17 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan berwenang mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan anggaran, tahapan yang dilaksanakan setelah anggaran ini disetujui oleh Badan Legislatif menurut OECD yaitu pembagian anggaran dan pemberian jatah ke unit pengeluaran di beberapa negara. Pencarian dana mencakup dua langkah. Yang pertama, pembagian anggaran oleh kantor pusat anggaran pemerintah dengan menentukan bagian anggaran yang dapat digunakan oleh Kementerian Teknis, dan yang kedua, penjatahan pagu oleh Kementerian Teknis yang terdiri dari mengalokasikan alokasi pagu belanja untuk instansi di bawahnya. Pelaksanaan komitmen.
Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA yang mengakibatkan pengeluaran negara dilakukan melalui pembuatan komitmen yang dilakukan dalam bentuk perjanjian kontrak untuk perdagangan barang, jasa, atau penetapan keputusan. Perjanjian atau kontrak perdagangan barang dan jasa hanya dapat dibebani pada DIPA tahun anggaran berkenan. Perjanjian atau kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya melebihi DIPA lebih dari 1 tahun, anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang. Perjanjian atau kontrak yang pembayarannya akan dilakukan melalui SPMLS, PPK mencatat perjanjian atau kontrak yang telah ditandatangani ke dalam suatu sistem yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Akuisisi dan verifikasi, barang dan atau jasa diserahkan dan kesesuaian diverifikasi dengan kontrak atau order. Pada tahap verifikasi terjadi kewajiban untuk membayar dan menjadi tunggakan pengeluaran, yaitu perbedaan waktu antara tahap verifikasi dan pelaksanaannya dan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai instrumen seperti cek, uang tunai, transfer elektronik, instrumen hutang, perjanjian barter, pengurangan dari pajak, dan cash voucher. Khusus untuk pembayaran komitmen dalam rangka pengadaan barang atau jasa berlaku ketentuan sebagai berikut. Jadi pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Dalam hal pengadaan barang jasa yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan sebelum barang atau jasa setelah penyedia barang atau jasa menyampaikan jaminan atas uang pembayaran yang akan dilakukan. Proses evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan APBN-P. Proses evaluasi kinerja dan tindakan perbaikan APBN-P meliputi berbagai tahap, mulai dari pemeriksaan keadaan pelaksanaan APBN tahun berjalan, pengukuran, penilaian, dan analisis secara kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kinerja anggaran dilakukan untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran, mengukur tingkat pencapaian target keluaran atau output, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan APBN tahun berjalan, baik dari sisi ekonomi makro, pendapatan negara, maupun belanja negara. Pengukuran kinerja anggaran dilakukan melalui pelaporan triwulan, rapat berkala, dan kunjungan lapangan. Tingkat pemerintah pusat, evaluasi kinerja anggaran dilakukan untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran, mengukur tingkat pencapaian target keluaran atau output, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Pengukuran kinerja anggaran dilakukan melalui pelaporan triwulan, rapat berkala, dan kunjungan lapangan. Tindakan perbaikan setelah evaluasi kinerja anggaran dapat berupa penyesuaian anggaran, pengawasan atas kinerja output, dan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas. Fungsi evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKKL yang diatur dalam PMK adalah yang pertama ada akuntabilitas. Akuntabilitas ini membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian atau lembaga bersangkutan. Yang kedua ada peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas ini mempelajari faktor-faktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKKL sebelumnya sebagai upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya.